Kerajaan Sriwijaya muncul pada abad ke-6 dan mulainya berpusat di sekitar Sungai Batanghari, pantai timur Sumatera. Pada perkembangannya, wilayah Kerajaan Sriwijaya meluas hingga meliputi Kerajaan Melayu, Sumenanjung, Malaya, dan Sunda. Kalau untuk sekarang, menjadi Provinsi Banten yang meliputi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sumber sejarah atau mengenai kerajaan-kerajaan Sumatera itu didapat dari pendeta Buddha Cina yang bernama Insin, yang pernah tinggal di Kerajaan Sriwijaya selama 685 sampai 689 Masehi. Dan pada tahun 692, ketika Insin kembali ke Kerajaan Sriwijaya, ternyata Kerajaan Melayu telah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Dan dari catatan Insin dapat disimpulkan bahwa Sriwijaya telah menguasai kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Salah satunya dari catatan sejarah dari Kerajaan Cina atau Berita Cina. Keterangan dari Kerajaan Sriwijaya didapat dari beberapa prasasti dan umumnya ditulis dengan huruf Pallawa tetapi menggunakan bahasa Melayu kuno. Contohnya adalah prasasti Kedukan Bukit, Kota Kapur, dan Pasemah. Prasasti peninggalan kerajaan-kerajaan itu juga memuat nama-nama raja yang memerintah tapi tidak menghubungkan nama-nama itu satu sama lain. Nah, di sini sebenarnya terdapat banyak raja di Kerajaan Sriwijaya, namun tidak semuanya meninggalkan prasasti, dan yang tertulis di prasasti adalah Diang Putayang, Balaputadewa, dan Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Dan dari prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi dapat diketahui bahwa Raja Diang Putayang berhasil memperluas wilayah kekuasaan dengan menaklukkan daerah Minangkabau, dan Kerajaan Sriwijaya sebelumnya merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Melayu. Dan di daerah ini merupakan taklukan pertama Kerajaan Sriwijaya dan dengan dikuasainya wilayah itu, Kerajaan Sriwijaya memulai perannya sebagai kerajaan maritim dengan perdagangan yang kuat dan berpengaruh di Selat Malaka. Kemudian ekspansi wilayah Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 menunjukkan ke arah selatan dan meliputi daerah perdagangan Jawa di Selat Sunda. Kerajaan Sriwijaya mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputadewa, dan pada masa itu kegiatan perdagangan luar negeri ditunjang dengan penaklukan wilayah-wilayah sekitarnya. Dan sepanjang abad ke-8, wilayah Kerajaan Sriwijaya lolos ke arah utara dan menguasai Semenanjung Melayu dan daerah perdagangan di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Sejarah Raja Balaputadewa itu termuat dalam prasasti, yaitu Prasasti Nalanda. Kerajaan Sriwijaya mundur sejak abad ke-10 disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, perubahan keadaan alam di sekitar Palembang, Sungai Musi Ogan Komarang, dan sejumlah anak-anak sungai lainnya membawa lumpur yang diendapkan di sekitar Palembang sehingga posisi menjauh dari laut dan perahu sulit merapat. Letak Palembang yang semakin jauh dari laut menyebabkan daerah itu kurang strategis. Dalam bidang politik, Sriwijaya hanya memiliki angkatan laut yang diandalkan. Setelah kekuasaan di Jawa Timur, perkembangan pada masa Airlangga, Sriwijaya terpaksa mengakui Jawa Timur sebagai pemegang harmonis di Indonesia bagian timur dan Sriwijaya di bagian barat. 4. Adanya serangan militer antara Sriwijaya. Serangan pertama dilakukan oleh Teguh Darmawangsa sehingga wilayah selatan Sriwijaya 992 hingga menyebabkan utusan yang dikirim ke Cina tidak berani kembali. Serangan kedua dilakukan oleh Colamandala dan Semenanjung Malaya pada tahun 1017, kemudian atas pusat Sriwijaya pada tahun 1023 dan sampai 1030. Bukti prasasti. Yang pertama, prasasti Kota Kapur. Prasasti ini terletak di Pulau Bangka, bagian barat, yang tertulis memakai bahasa Melayu kuno. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh M. Baterbroek pada tanggal 23 November 1920 di Kampung
Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Hilir, Palembang, Sumatera Selatan. Di tepi Sungai Tantang yang mengalir ke Sungai Musi, prasasti ini berbentuk batu kecil berukuran 45 x 80 cm, ditulis dalam aksara Pallawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia dengan nomor D146. 3. Prasasti Palapasemah. Prasasti Palapasemah adalah sebuah prasasti pada batu peninggalan Sriwijaya, ditemukan di Palapasemah di Tepewai, Pisang, Lampung, ditulis dengan aksara Pallawa dan bahasa Melayu kuno sebanyak 13 baris. Meskipun tidak berangkat tahun, namun dari bentuk aksaranya diperkirakan prasasti itu berasal dari akhir abad ke-7 Masehi. Isinya mengenai kutukan bagian orang-orang yang tidak tunduk kepada